Tidak semua hubungan hancur karena pertengkaran besar. Ada yang rusak pelan-pelan, tanpa suara, tanpa drama. Awalnya hanya rasa yang berbeda, sikap yang berubah, dan jarak yang sulit dijelaskan. Kamu tidak menemukan bukti, tapi hatimu terus gelisah. Bukan karena kamu berlebihan, tapi karena ada sesuatu yang tidak lagi utuh. Orang ketiga jarang datang dengan pengakuan. Ia masuk perlahan, lewat perhatian yang teralihkan dan kejujuran yang mulai disimpan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa ada yang tidak beres dalam hubunganmu, mungkin ini bukan kebetulan. Inilah 7 tanda ada orang ketiga di hubunganmu. Mari kita mulai. 1. Sikapnya berubah, tapi dia menyangkal semuanya. Perubahan ini jarang datang dalam bentuk yang ekstrim. Tidak ada bentakan, tidak ada kata putus, tidak ada konflik besar. Justru karena itulah ia berbahaya. Kamu mulai merasakan ada jarak yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Cara dia menatapmu tidak lagi sama. Responsnya lebih lambat, jawabannya lebih singkat, dan kehadirannya terasa sekadar formalitas. Dia masih ada secara fisik, tapi emosinya seperti tidak benar-benar tinggal di situ. Dulu, percakapan mengalir tanpa dipaksa. Sekarang, kamu yang harus memulai. Dulu, dia penasaran dengan harimu. Sekarang, ceritamu sering berakhir tanpa tanggapan. Hal-hal kecil yang dulu dia perhatikan, kini seolah tidak penting lagi. Bukan karena kamu berubah menjadi kurang menarik, tapi karena perhatiannya sudah tidak sepenuhnya ada di sini. Saat kamu mencoba membicarakannya, dia tidak mengakui apapun. Katanya tidak ada yang berubah. Katanya kamu terlalu sensitif. Katanya kamu terlalu banyak berpikir. Disinilah luka itu mulai terasa lebih dalam. Bukan hanya karena perubahan sikapnya, tapi karena kamu dipaksa meragukan perasaanmu sendiri. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku yang berlebihan? Apa aku terlalu menuntut? Padahal yang kamu rasakan nyata. Orang yang sedang menyimpan ketertarikan pada orang lain seringkali tidak sadar bahwa sikapnya berubah, atau justru sadar tapi memilih menyangkalnya. Karena mengakui perubahan berarti harus berhadapan dengan rasa bersalah. Maka yang lebih mudah adalah memindahkan kesalahan itu kepadamu. Kamu dibuat merasa cemas tanpa alasan, padahal hatimu sedang menangkap sinyal yang benar. Perubahan ini juga terasa dalam hal empati. Saat kamu lelah, dia tidak lagi hadir sepenuhnya. Saat kamu butuh ditemani, dia terlihat terganggu. Bukan karena dia jahat, tapi karena energinya terbagi. Ada bagian dari perhatiannya yang sedang terikat di tempat lain. Dan hubungan yang tadinya hangat, perlahan terasa dingin tanpa penjelasan. Yang paling menyakitkan dari fase ini bukan dugaan adanya orang ketiga, tapi perasaan tidak diakui. Kamu melihat perubahan itu dengan jelas, tapi dia bersikeras mengatakan semuanya baik-baik saja. Kamu dipaksa tersenyum di dalam hubungan yang mulai membuatmu kesepian. Kamu tetap bertahan, sambil berharap ini hanya fase sementara. Padahal, perubahan sikap tanpa kejujuran seringkali adalah tanda awal dari jarak yang lebih besar. Orang ketiga tidak selalu hadir dalam bentuk fisik terlebih dahulu. Ia sering muncul sebagai perasaan yang disimpan, perhatian yang dialihkan, dan kejujuran yang mulai ditahan. Dan semua itu tercermin dari satu hal sederhana, sikap yang berubah tapi tidak pernah diakui. Jika kamu sedang berada di titik ini, ingatlah satu hal. Kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan. Perasaanmu muncul karena ada sesuatu yang memang berbeda. Dan perbedaan itu layak untuk dipahami, bukan disangkal. 2. Privasinya mendadak berlapis-lapis. Privasi dalam hubungan adalah hal yang wajar. Setiap orang berhak memiliki ruang pribadi, dunia kecil yang tidak harus selalu dibagi. Namun yang menjadi masalah bukanlah privasinya,
melainkan perubahan cara ia menjaga privasi itu sendiri. Kamu tidak mempermasalahkan ponselnya, sampai suatu hari kamu menyadari ponsel itu tak pernah lagi lepas dari tangannya. Dia membawanya kemanapun, ke kamar mandi, ke dapur, bahkan saat hanya berpindah tempat sebentar. Notifikasi yang dulu terbuka kini disenyapkan. Layar yang dulu diletakkan menghadap ke atas sekarang selalu tertutup. Password yang selama ini tidak pernah menjadi rahasia, tiba-tiba diganti tanpa penjelasan. Dan ketika kamu bertanya, jawabannya singkat dan defensif. Ini privasiku. Masalahnya, hubungan yang sehat tidak dibangun di atas rasa curiga, tapi juga tidak hidup dari tembok yang muncul mendadak. Kamu tidak menuntut akses penuh. Kamu hanya merasakan ada sesuatu yang sengaja dijauhkan darimu. Dan perasaan itu tidak datang tanpa sebab. Yang membuat situasi ini semakin menyakitkan adalah caranya merespons kecurigaanmu. Alih-alih menenangkan, dia justru membuatmu merasa bersalah. Kamu dicap posesif, terlalu ingin tahu, tidak percaya. Padahal sebelumnya hal-hal ini tidak pernah menjadi masalah. Bukan kamu yang berubah, tapi dinamika hubungan kalian yang bergeser. Saat seseorang mulai memiliki keterikatan emosional dengan orang lain, ia cenderung menciptakan ruang rahasia. Bukan selalu karena ada percakapan eksplisit, tapi karena ada perasaan yang ingin dijaga agar tidak terbongkar. Dan ruang rahasia itu seringkali dimulai dari hal paling dekat, ponsel, chat, dan dunia kecil yang tidak boleh disentuh. Kamu mulai merasa seperti orang asing di hubunganmu sendiri. Ada bagian dari hidupnya yang tidak lagi bisa kamu jangkau. Dan ironisnya, semakin kamu berusaha menjaga ketenangan, semakin besar jarak yang kamu rasakan. Kamu memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena lelah dicap berlebihan. Perlahan, kepercayaan yang dulu terbangun alami mulai terkikis. Bukan karena kamu ingin mencurigai, tapi karena transparansi digantikan oleh pengamanan berlebih. Sesuatu yang seharusnya sederhana kini terasa rumit. Sesuatu yang dulu terbuka, kini terasa disembunyikan. Yang perlu kamu pahami, bukan berarti setiap orang yang menjaga ponselnya sedang berselingkuh. Tapi ketika sikap protektif itu muncul tiba-tiba, tanpa alasan jelas, dan disertai perubahan emosi, maka wajar jika hatimu merasa tidak aman. Hubungan yang sehat membuatmu tenang, bukan terus menebak-nebak. Jika kamu berada di fase ini, jangan langsung menyalahkan dirimu. Rasa tidak nyaman itu muncul karena ada jarak yang nyata. Dan jarak tidak pernah tercipta tanpa sebab. Kamu berhak merasa aman, bukan hanya diminta untuk percaya tanpa kejelasan. 3. Dia mudah tersinggung saat kamu butuh kejelasan. Pada hubungan yang sehat, pertanyaan adalah bentuk kepedulian. Klarifikasi adalah usaha menjaga keutuhan. Namun ketika ada orang ketiga, baik secara emosional maupun belum disadari sepenuhnya, pertanyaan sederhana bisa berubah menjadi ancaman. Bukan karena pertanyaannya salah, tapi karena kebenaran membuatnya tidak nyaman. Kamu tidak sedang menginterogasi, kamu hanya bertanya dengan nada hati-hati. Kamu kenapa akhir-akhir ini berbeda? Aku merasa kamu menjauh, apa aku salah? Tapi respon yang kamu terima bukan penjelasan, melainkan emosi. Nada suaranya meninggi, wajahnya berubah. Seolah-olah kamu baru saja menuduh sesuatu yang besar, padahal yang kamu minta hanyalah kejelasan. Di titik ini, kamu mulai belajar untuk berhati-hati. Setiap pertanyaan terasa seperti memicu konflik. Setiap usaha berbicara malah berakhir dengan diam yang panjang. Kamu akhirnya menahan diri, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena kamu lelah disalahkan hanya karena ingin memahami. Seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu seringkali hidup dalam ketegangan batin. Ada perasaan bersalah, ada konflik dalam diri, dan ada ketakutan jika semuanya terbongkar. Maka ketika kamu bertanya, pertahanan dirinya otomatis aktif. Dia tidak mendengar isi pertanyaanmu. Yang dia rasakan hanyalah ancaman terhadap rahasia yang sedang dijaga. Yang menyakitkan bukan hanya kemarahannya, tapi cara ia membalikan keadaan. Kamu yang bertanya, kamu yang disudutkan.
Kamu yang merasa bingung justru dianggap memancing drama. Pelan-pelan kamu diajari bahwa diam lebih aman daripada jujur. Dan itu adalah titik di mana hubungan mulai kehilangan ruang aman untuk berbicara. Kemarahan yang muncul bukan karena kamu salah bertanya, tapi pertanyaanmu mendekati sesuatu yang belum siap ia hadapi. Jika tidak ada yang disembunyikan, kejelasan justru menjadi hal yang paling mudah diberikan. Tapi ketika ada perasaan lain yang mulai tumbuh, klarifikasi terasa seperti lampu yang terlalu terang. Seiring waktu, kamu mulai meragukan caramu sendiri, nada bicaramu, pilihan kata-katamu, bahkan niatmu. Kamu takut dianggap menuduh, padahal yang kamu lakukan hanyalah berusaha bertahan di hubungan yang mulai terasa asing. Kamu ingin percaya, tapi setiap pertanyaan selalu dibayar dengan ketegangan. Hubungan yang sehat tidak membuatmu takut berbicara, tidak membuatmu berjalan di atas kulit telur. Jika setiap usaha untuk jujur selalu berujung pada kemarahan, maka masalahnya bukan pada pertanyaanmu, melainkan pada kejujuran yang sedang dihindari. Jika kamu mengalami ini, dengarkan baik-baik. Kamu tidak berlebihan, kamu tidak drama. Kamu hanya sedang berhadapan dengan seseorang yang belum siap jujur, entah pada kamu atau pada dirinya sendiri. 4. Waktu bersamamu berkurang, tapi alasannya selalu masuk akal. Tidak ada yang bisa langsung kamu bantah. Semua alasannya terdengar logis. Pekerjaan menumpuk, tubuh lelah, pikiran penuh, tanggung jawab bertambah. Tidak satu pun yang terdengar mencurigakan. Justru karena itulah, kamu memilih diam. Kamu tidak ingin menjadi pasangan yang menuntut di saat dia sedang berjuang. Namun, pelan-pelan kamu menyadari satu hal yang mengganggu. Kamu selalu menjadi bagian yang paling mudah ditunda. Janji yang dulu dipegang, kini sering digeser. Waktu yang dulu dicari, sekarang hanya tersisa jika tidak ada pilihan lain. Kamu tidak ditolak, tapi juga tidak diperjuangkan. Awalnya kamu berusaha memahami, kamu mengalah, kamu menyesuaikan diri. Kamu menurunkan ekspektasi agar hubungan ini tetap terasa utuh. Tapi semakin kamu menyesuaikan, semakin jarak itu melebar. Bukan karena kesibukan semata, tapi karena ada prioritas lain yang perlahan mengambil tempatmu. Orang ketiga sering tidak mencuri waktu secara terang-terangan. Ia hadir lewat celah kecil yang kamu beri dengan penuh pengertian. 1 jam yang tertunda, 1 janji yang dibatalkan, 1 malam yang seharusnya untukmu, tapi dialihkan dengan alasan yang tak bisa kamu sanggah. Dan karena kamu tidak ingin terlihat egois, kamu memilih mengerti, meski hatimu mulai kosong. Yang membuat situasi ini semakin menyakitkan adalah ketika kamu melihat dia masih punya energi, masih bisa tertawa, masih bisa antusias, tapi bukan bersamamu. Kamu mulai bertanya-tanya, kemana semua kehangatan itu pergi? Mengapa lelahnya hanya muncul saat bersamamu, tapi menghilang di tempat lain? Kamu tidak menuntut waktu berlebihan. Kamu hanya ingin merasa dipilih, dihadirkan, diperjuangkan. Tapi perlahan, kamu menyadari bahwa kehadiranmu tidak lagi menjadi kebutuhan, melainkan opsi. Sesuatu yang ada jika sempat, bukan sesuatu yang dicari. Hubungan yang sehat membuat waktu terasa berharga, bukan sekedar sisa. Jika seseorang benar-benar ingin bersama, dia akan mencari cara, bukan sekedar alasan. Kesibukan bisa dimengerti, tapi ketiadaan yang terus berulang adalah pilihan, bukan kebetulan. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri, merasa kurang pengertian, merasa terlalu butuh. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang kehilangan ruang di hati orang yang dulu menjadikanmu prioritas. Dan itu bukan kesalahanmu. Jika kamu merasakan ini, berhentilah sejenak. Bukan untuk menuduh, tapi untuk jujur pada dirimu sendiri.
Waktu adalah bentuk perhatian paling nyata. Dan ketika waktumu terus-menerus disisihkan, itu adalah pesan yang perlu didengar, meski menyakitkan. 5. Dia mulai membandingkanmu dengan orang lain. Perbandingan tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar, tidak selalu menyebut nama. Seringkali ia hadir sebagai kalimat ringan yang terdengar sepele, tapi meninggalkan bekas yang dalam. Kamu sekarang terlalu sensitif. Orang lain bisa lebih santai menghadapi hal seperti ini. Harusnya kamu bisa lebih pengertian. Kata-kata ini tidak diucapkan untuk membangun, tapi perlahan menggeser posisimu di hatinya. Awalnya kamu mencoba memahami, kamu menganggap itu kritik. Kamu berpikir mungkin memang ada yang perlu diperbaiki. Tapi semakin sering perbandingan itu muncul, semakin kamu merasa sedang diukur dengan standar yang bukan berasal dari hubungan kalian sendiri. Ada bayangan orang lain yang ikut masuk ke dalam percakapan, meski tidak pernah disebutkan secara jelas. Seseorang yang mulai tertarik pada orang ketiga seringkali menggunakan perbandingan sebagai cara membenarkan perasaannya sendiri. Dengan merendahkanmu secara halus, ia bisa merasa lebih nyaman dengan ketertarikan barunya. Bukan karena kamu kurang, tapi karena dia butuh alasan agar tidak merasa bersalah. Perlahan, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, cara bicaramu, cara mencintaimu, cara kamu bereaksi. Kamu merasa harus berubah agar bisa kembali diterima. Kamu mulai berlomba dengan sosok yang bahkan tidak kamu kenal. Dan yang paling menyakitkan, kamu berusaha memperbaiki diri demi seseorang yang sedang menjauh. Perbandingan juga sering disertai perubahan nada. Ada nada kecewa, nada menggurui, nada seolah-olah kamu selalu kurang satu langkah. Hubungan yang dulu setara kini terasa timpang. Kamu berusaha memenuhi ekspektasi, sementara dia semakin mudah merasa tidak puas. Yang perlu kamu sadari, cinta yang sehat tidak tumbuh dari perbandingan. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan mengajakmu bertumbuh, bukan membuatmu merasa tidak cukup. Perbandingan yang terus diulang bukan tanda kepedulian, tapi tanda bahwa hatinya sedang mencari pembenaran di luar hubungan. Di titik ini, banyak orang kehilangan kepercayaan diri tanpa sadar. Mereka mulai mengecilkan diri agar tidak ditinggalkan. Mereka mulai memaklumi perlakuan yang sebenarnya menyakitkan. Padahal hubungan seharusnya menjadi tempat aman, bukan arena kompetisi diam-diam. Jika kamu sedang mengalami ini, berhentilah sejenak. Dengarkan dirimu sendiri. Kamu tidak sedang kalah dari siapapun. Kamu hanya sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah tidak lagi melihatmu dengan mata yang sama. Dan itu bukan karena kamu kurang, tapi karena fokus cintanya telah bergeser. 6. Kedekatan emosionalmu perlahan menghilang. Ini bukan soal sentuhan semata, bukan tentang seberapa sering kalian bertemu atau seberapa lama kalian bersama. Ini tentang sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, dan seringkali baru terasa saat sudah hampir hilang. Kedekatan emosional. Kamu masih berada di sisi yang sama, tapi tidak lagi merasa benar-benar ditemani. Dulu, kamu adalah tempatnya pulang secara emosional. Tempat ia bercerita tanpa takut dihakimi. Tempat ia membagi lelah, kecewa, dan harapannya. Sekarang, percakapan kalian terasa dangkal. Obrolan berhenti di hal-hal teknis, tentang jadwal, tentang kewajiban, tentang hal-hal aman yang tidak menyentuh perasaan. Kamu mulai menyadari bahwa ada jarak yang tidak bisa dijembatani dengan usaha sepihak. Saat kamu membuka cerita, dia mendengarkan sekadarnya, tidak benar-benar hadir. Tatapannya kosong, responnya normatif, seolah-olah hatinya sedang berada di tempat lain. Dan mungkin memang begitu. Orang ketiga seringkali hadir pertama kali bukan dalam bentuk fisik, tapi sebagai tempat berbagi emosi. Seseorang yang membuatnya merasa dimengerti kembali, didengarkan tanpa tuntutan, dihargai tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Saat kedekatan emosional berpindah, hubungan utama perlahan kehilangan nafasnya. Yang menyakitkan, kamu seringkali menyalahkan dirimu sendiri. Kamu berpikir mungkin kamu kurang menarik, kurang hangat, kurang menyenangkan. Padahal yang terjadi bukan kamu yang berubah, tapi perannya yang sudah tidak lagi diberikan kepadamu.
Kamu masih ingin terhubung, tapi dia sudah tidak lagi membuka pintu yang sama. Kamu merasa sendirian meski tidak sendirian. Ada rasa sepi yang muncul di dalam hubungan itu sendiri. Kamu ingin lebih dekat, tapi setiap usaha terasa mentok. Seolah-olah ada tembok tak terlihat yang memisahkan kalian. Dan tembok itu tidak dibangun oleh jarak fisik, melainkan oleh perasaan yang sudah tidak lagi dibagikan. Hubungan yang sehat membuatmu merasa dilibatkan, bukan dibiarkan menebak. Jika kamu terus merasa kehilangan kedekatan tanpa tahu alasannya, itu bukan kebetulan. Kedekatan emosional tidak menghilang begitu saja. Ia berpindah, atau sengaja ditahan. Jika kamu berada di fase ini, berhentilah menyalahkan dirimu. Kamu tidak menuntut berlebihan. Kamu hanya merindukan koneksi yang dulu nyata. Dan kerinduan itu muncul karena sesuatu yang penting sedang absen. 7. Intuisimu terus gelisah meski tak ada bukti. Ini adalah tanda yang paling sering diabaikan, sekaligus yang paling jujur. Tidak ada chat yang tertangkap, tidak ada pengakuan, tidak ada saksi. Semuanya tampak normal di permukaan, tapi di dalam dirimu ada rasa tidak tenang yang tidak mau pergi. Bukan cemburu yang meledak-ledak, bukan kecurigaan tanpa dasar, melainkan kegelisahan yang konsisten. Kamu berusaha bersikap rasional, kamu mengingat semua hal baik yang pernah ada. Kamu meyakinkan dirimu bahwa ini hanya pikiran negatif. Tapi setiap kali kamu mencoba tenang, perasaan itu kembali muncul. Seperti ada sesuatu yang tidak sinkron, tidak sejajar, tidak lagi selaras seperti dulu. Dan tubuhmu menangkapnya lebih dulu sebelum pikiranmu sempat menyusunnya menjadi logika. Intuisi tidak muncul dari ruang kosong. Ia terbentuk dari sinyal-sinyal kecil yang kamu terima setiap hari. Tatapan yang berubah, nada bicara yang berbeda. Respons yang terasa dingin, jarak yang tidak bisa dijelaskan. Hal-hal kecil yang secara sadar mungkin kamu abaikan, tapi secara emosional terekam dengan jelas. Dan semuanya berkumpul menjadi satu rasa. Ada yang tidak beres. Yang membuat situasi ini semakin berat adalah ketika kamu tidak bisa menunjukkannya pada siapapun. Kamu takut dianggap berlebihan, takut dibilang mengada-ada, takut disebut tidak percaya. Maka kamu memendamnya sendiri. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam kamu terus bertanya-tanya. Dan pertanyaan yang tidak terjawab akan selalu melelahkan. Banyak orang bertahan terlalu lama di fase ini. Mereka menunggu bukti yang jelas, padahal luka sudah lebih dulu terbentuk. Mereka berharap perasaan itu akan hilang dengan sendirinya, padahal intuisi jarang salah tanpa alasan. Bukan berarti setiap kegelisahan adalah kebenaran, tapi perasaan yang terus berulang layak untuk didengar. Intuisi bukan alat untuk menuduh, ia adalah sinyal untuk berhenti mengabaikan diri sendiri. Ketika hatimu terus gelisah, mungkin yang kamu butuhkan bukan bukti tambahan, tapi keberanian untuk jujur pada apa yang kamu rasakan. Karena hubungan yang sehat memberi rasa aman, bukan kecemasan yang berkepanjangan. Jika kamu berada di titik ini, tenanglah. Kamu tidak lemah, kamu tidak paranoid. Kamu sedang mendengarkan bagian terdalam dari dirimu yang ingin dilindungi. Dan apapun kebenarannya nanti, satu hal tetap sama. Kamu berhak merasa tenang dalam hubunganmu. Tidak semua tanda ini berarti perselingkuhan, dan tidak semua kecurigaan harus berakhir pada perpisahan. Tapi satu hal yang pasti, perasaanmu bukan sesuatu yang harus diabaikan. Hubungan yang sehat tidak membuatmu terus menebak, merasa kecil, atau mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Kamu berhak atas kejelasan, kejujuran, dan rasa aman. Jika kamu sedang berada di fase ini, tenanglah, kamu tidak sendirian. Aku akan menemanimu terus dengan konten refleksi seperti ini sampai kamu benar-benar sembuh.